Pada kali ini kita akan melakukan praktikum tentang daya listrik. Pada praktikum ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengetahui hubungan daya listrik dengan kuat arus listrik dan beda potensial. Yang kedua, membuktikan bahwa daya pada lampu dengan daya listrik hasil percobaan pada lampu. Nah, daya listrik sendiri ini dalam bahasa Inggris disebut electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Nah, mungkin untuk contohnya, kita ambil contoh yaitu lampu pijar atau pemanas. Lampu pijar ini menyerap daya listrik yang diterimanya dengan mengubah menjadi cahaya, sedangkan pemanas mengubah serapan daya listrik menjadi panas. Semakin tinggi nilai dayanya atau wattnya, semakin tinggi pula listrik yang dikonsumsinya. Sedangkan, bisa kita cari daya listrik dengan konsep usaha yaitu dengan rumus P sama dengan E per T. Nah, rumus untuk mencari daya listrik itu bisa menggunakan ini nih. Yang pertama, P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat R, atau P sama dengan V kuadrat R. Dengan P adalah daya listrik, V dengan tegangan listrik, I dengan kuat arus listrik, dan R dengan hambatan. Nah, daya lampu pada alat listrik mungkin kita nggak asing ya. Lihat lampu yang tertulis 220 watt, 220 volt, 60 watt, 220 volt, 40 watt, dan sebagainya. Nah, ini tuh mempunyai arti di mana jika tertulis 220 volt, 60 watt, yang artinya lampu akan menyala ketika menggunakan tegangan 220 volt. Nah, jika kurang dari 220 volt, maka lampu tidak mempunyai suplai tegangan yang cukup, sehingga lampu akan menjadi redup. Akibatnya dayanya yang berkurang. Nah, mungkin kita bisa pakai rumus untuk mencari rumus daya pada lampu apakah sama dengan percobaan. Ini kita rumusnya P sama V kuadrat R dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat rancangan dan desain praktikumnya. Yuk kita mulai praktikum. Pertama, buka aplikasi Crocodile Physicnya. Nah, sudah terbuka di sini aplikasi Crocodile Physicnya. Habis itu kita pilih konteks. Nah, di sini banyak ya menu untuk kita melakukan praktikum. Nah, pada praktikum ini kita pilih yang sirkuit, LDR, dan termistor. Nah, di sini kita lihat gambar kerja praktikum untuk daya listrik. Berikutnya, karena di sini ada yang kosong, kita ke part library, ke elektronik, analog. Berikutnya ke lights output, pilih lights output dan pilih yang filament name. Klik, tahan, kita geser, tekan, kita geser, dan kita pasangkan kesambungan rangkaian. Nah, di sini kita sudah jadi ya rangkaian yang tadi sama dengan gambar. Berikutnya kita mulai praktikumnya. Pertama kita ubah, karena di sini kita ubah tegangannya baterai ini menjadi 3 volt. Klik, ketik 3, klik. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Pada daya 10 ternyata pada ampere meternya terdeteksi arus yaitu 3,388,38 mA.
dan pada voltmeternya yaitu 3 ampere, dan pada resistensi dalam kiloohm yaitu 0,007 kiloohm. Nah, di sini kita arahin kursor ke lampunya, dan di sini muncul data nilai arus yang tadi sama dengan yang tertulis di ampere dan daya yang dihasilkan pada percobaan. Nah, berikutnya, data-data ini bisa tulis di tabel percobaan yang ada di bawah ya. Kita mencatatnya pada tabel tersebut. Nah, berikutnya kita ganti 3 tegangan ini ke tegangan 9 volt. Ternyata berubah ya untuk nilai ampernya, nilai volt tegangannya, dan nilai kilo resistensinya. Nah, di sini juga di daya ternyata menghasilkan nilai yang berbeda. Berikutnya kita ubah lagi ke 6. Tadi ke 9 sekarang. Mungkin bisa 6 nanti, terus jadi tegangan yang kita praktikum itu 3, 6, 9, 12 sama 15. Tadi kita ada 9 ya. Ya mungkin 6 sekarang. 6 kita lihat nih, ternyata tegangannya segini. Nah, ini langsung ya kita catat di tabel percobaan yang di bawah. Dari 9 udah, kita langsung ke 12. Kita lihat hasil percobaannya. Nilai-nilainya langsung kita taruh di tabel percobaan. Nah, dari 12 udah, kita ke 15 yang terakhir. Nah, ternyata juga berubah, dan ini kita tulis di tabel percobaan. Nah, berikutnya kita ganti daya pada lampu menjadi 15 watt. Dan ternyata didapat hasilnya, ditulis di tabel yang di bawah, ya, tabel kedua yang untuk 15 daya, dan ini 15 tegangan ya, jangan salah untuk memasukkan nilainya. Ini 15 daya untuk 15 volt. Nah, berikutnya kita ganti voltnya menjadi 12. Didapat hasilnya juga dayanya, ampernya, voltnya, arusnya ya, tegangannya. Nah, berikutnya kita ke 9. Dapat juga hasilnya. Ini tinggal kita tulis kok 19 9 didapat hasilnya, ada hasil percobaannya, tegangannya, arusnya, resistensinya, dayanya juga ini ditulis ya di tabel percobaan. Nah, berikutnya di 6 kita ganti 6. Kita lihat ini semua tetap ya, semua nilai ini masuk ke tabelnya. Dan terakhir 3 volt. Nah, ini tinggal masukin hasil-hasilnya dan dilihat juga ya, dan jangan lupa untuk lihat persatuan dari apa yang dihasilkan dan apa yang diinginkan oleh tabel. Itu jangan salah. Akhirnya kita balik lagi ke percobaan. Nah, di sini sudah dapat ternyata hasil percobaannya kita masukin, tadi didapat. Ini dayanya berapa? Pada tanggal tegangan 15-nya berapa dan sebagainya tercatat di tabel ini. Nah, dari data percobaan tadi yang di Krokodil, kita bisa langsung memasukkan data-datanya pada tabel percobaan seperti ini. Nomor 1, daya 10 pada tegangan 3 berapa, 6 berapa, 9, 12, 15. Nah, pada daya lampu yang 3, 6, 9, 12. Terus kita tinggal isi aja di tabel ini. Dan perlu juga diperhatikan tentang satuannya. Di sini kan satuannya watt, volt, kiloohm, ampere, volt,
watt. Makanya kita perhatikan juga satuannya untuk masukkannya ya, jangan sampai salah satuannya. Di sini mungkin di krokodil satuannya ampere, meter, miliampere. Nah, di sini diminta ampere, jadi harus diubah ke ampere lebih dahulu. Berikutnya kita masuk ke analisis data. Di sini kita di tabel percobaan telah kita ambil dari percobaan tadi, kita taruh lagi di analisis data. Terlihat ya datanya. Nah, di sini karena tujuan kita yaitu membandingkan daya pada lampu dengan hasil percobaan, hingga kita menghitung daya pada hasil percobaan dengan menggunakan P sama dengan V kali I. Nah, di sini dapat nih hasilnya. Ternyata P1 emang bisa dibilang setara 1,16514 atau 1,17 watt. P2-nya 3,43, P3-nya 6,42, P4-nya 10, P5-nya 14,8 pada daya 10. Nah, berikutnya kita ke daya yang 15. Juga sama caranya dan dapat hasil seperti ini. P1-nya 1,75, P2-nya 5,15, P3-nya 9,63, P4-nya 15, dan P5-nya 21,15. Nah, dari tadi kita sudah melakukan percobaan yaitu tentang daya listrik. Nah, berikutnya dari percobaan itu dan kita sudah analisis, kita dapat kesimpulannya. Yang pertama, hubungan antara P dan I adalah berbanding terbalik, sedangkan P dengan V adalah berbanding lurus. Lalu P dan V tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, penggunaan tegangan pada 12 volt di percobaan 4 mendapatkan daya yang sama dengan daya pada lampu dengan hasil percobaan dengan nilai lampu 10. Cobaan dengan nilai pada lampu 10, P4-nya 10 watt, dan lampu pada 15 wattnya P4-nya itu 15 watt. Sedangkan pada percobaan 1 yang menggunakan 3 volt, P2 dengan tegangan 6 volt, P3 dengan tegangan 9 volt, dan P5 dengan tegangan 15 volt, di mana menghasilkan daya pada lampu watt yaitu P1-nya 1,17 watt, P2-nya 3,43 watt, P3-nya 6,42 watt, P5-nya 14,8 watt. Sedangkan pada lampu yang 15 voltnya menghasilkan P1 dengan 1,75 watt, P2-nya 5,15 watt, P3-nya 9,64 watt, P5-nya 21,12 watt, sehingga dapatkan hasil yang berbeda. Ternyata 12 pada percobaan yang menggunakan tegangan 12 sama dengan daya lampu yang tertulis, dan yang dengan tidak menggunakan tegangan yang sama, tegangan 12 volt selain 12 volt itu menghasilkan hasil daya yang berbeda dengan daya pada lampunya.